Halo sobat-sobat guru semuanya, jumpa kembali di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi seputar guru dan pendidikan ya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang soal-soal P3K Guru untuk tahun 2024 ini ya. Kebetulan ini adalah soal-soal yang sudah saya buat pada bagian part yang ketiga. Nah, yang belum menonton di part 1 dan 2 silahkan menonton di video sebelumnya ya. Dan soal-soal ini sudah lengkap dengan jawaban serta pembahasan ya. Dan boleh dikatakan, soal-soal ini hampir keluar setiap tahunnya. Sebelum lanjut, jangan lupa ya sobat-sobat guru semua untuk subscribe, like, komentar, dan share juga video ini. Nah, langsung saja sobat-sobat guru semua. Soal yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru seringkali menemukan ada siswa yang sering izin keluar kelas dengan alasan ingin ke WC. Padahal materi yang Anda sampaikan sangat urgen sekali. Dan hal ini juga mengganggu konsentrasi teman-teman sekelasnya. Bagaimana cara guru mengatasi hal tersebut? Nah, sobat-sobat guru semua, jika menemukan soal yang seperti ini, kita harus bisa mengetahui konteks pertanyaannya ya. Jika kita menemukan kasus yang seperti ini, ya, maka pilihan jawaban yang tepat itu adalah ada pada pilihan yang B ya. Yaitu kita memanggil siswa tersebut untuk mengetahui penyebab mengapa sering pergi ke WC dan memberikan solusi agar hal tersebut tidak terjadi. Nah, mengapa pilihan yang B ini paling tepat sobat-sobat guru semua? Karena di sini kita memang melakukan pendekatannya itu berdasarkan konsep masalah dulu. Ya, mengapa demikian? Kita di sini harus mengetahui dulu sebenarnya apa penyebab dia sering pergi ke WC ya. Mungkin ada alasan kesehatan atau memang mungkin ada alasan memang perilaku dia memang tidak menyukai pembelajaran kita. Dan setelah kita mengetahui permasalahannya, kita harus bisa memberikan solusi supaya hal tersebut ya tidak terjadi kembali ya. Mungkin bisa dikurangi kalau memang dia sedang mengalami efek atau faktor dari kesehatan itu sendiri. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pilihan jawaban yang belum tepat ya. Untuk pilihan yang A, sobat-sobat guru semua, ini belum tepat karena apa? Kita mencatat nama siswa tersebut dalam buku harian guru untuk diserahkan dengan wali kelas dan guru BK agar ditangani secara bersama. Kalau kita melihat pilihan yang A ini, sobat-sobat guru semua, sebenarnya tidak salah juga jika kita mencatat siswa tersebut dalam buku harian kita. Karena bagi kita ini sangat mengganggu dalam proses pembelajaran. Tetapi di sini yang masih belum tepat adalah kita menyerahkan permasalahan dalam pembelajaran kita ini langsung pada wali kelas dan guru BK ya. Sekali lagi, permasalahan yang kita alami di dalam kelas, selama itu masih bisa kita tangani sendiri, itu kita jangan langsung membawa persoalan ini langsung pada wali kelas dan guru BK. Tetapi jika sudah terulang sedemikian berapa kalinya, ya bolehlah kita langsung meminta pendapat dan diserahkan ditangani bersama pada guru BK dan wali kelas. Ya. Pilihan C juga belum tepat, yaitu dengan memarahi dan melarang siswa tersebut untuk pergi ke WC karena mengganggu kondisi kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, pilihan yang C sekali lagi sobat-sobat guru semua, dengan langsung memarahi dan melarangnya untuk pergi ke WC juga pilihan yang belum tepat ya, karena di sini tidak ada pendekatan yang humanis kita terhadap peserta didik tersebut. Kemudian pilihan yang D juga belum tepat dengan membiarkan saja hal itu tetap terjadi karena siswa lain tetap bisa fokus dalam pembelajaran dan siswa tersebut nantinya akan dipanggil secara diam-diam. Nah, pilihan ini, sobat-sobat guru semua, jika kita menemukan ada suatu permasalahan di dalam lingkungan sekolah, baik dengan rekan guru ataupun dengan peserta didik, kita tidak boleh membiarkan saja persoalan ataupun permasalahan itu terjadi begitu saja. Harus ada penanganan dan solusi yang baik ya. Jadi ini makanya belum tepat. Kemudian pilihan yang E, memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut karena pasti dia ketinggalan materi dan bisa memberi efek jera. Nah, ini juga belum tepat ya, sobat-sobat guru semua. Tidak mungkin hanya dengan siswa sering pergi ke WC kita langsung memberikan tugas tambahan ya.
Walaupun misalnya dengan memberikan tugas tambahan bisa memberikan efek jerah, tapi tidak berdampak secara signifikan pada kasus seperti di soal ini ya, sobat-sobat guru semua. Kemudian kita lihat soal yang berikutnya. Pada saat sekolah, Anda melakukan rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah bersama seluruh orang tua siswa-siswi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 WIB. Padahal dalam surat undangan waktu rapat mulai pukul 8.30. Dan pada saat itu kita ditunjuk menjadi pembawa acara rapat. Tindakan yang tepat kita lakukan adalah, sobat-sobat guru semua, kita seringkali diminta untuk memimpin rapat mungkin pada saat ada pertemuan dengan orang tua siswa yang melibatkan seluruh dewan guru dan kepala sekolah, tetapi waktu rapatnya sudah melewati setengah jam ya. Dan kita pada saat itu menjadi pembawa acara yang memang awalnya kita dipercayakan untuk menjadi pembukanya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kondisi yang seperti ini ya? Nah, pilihan yang benar sobat-sobat guru semua kita adalah pilihan yang nomor C ya. Maksudnya yang pilihan D ya, yaitu menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua siswa dan meminta mereka tetap bersabar karena rapat akan segera dimulai. Nah, sobat-sobat guru semua, mengapa di sini konteksnya jawaban yang paling tepat? Karena di sini kita ya manusiawi sekali ya. Ya kita memohon maaf atas keterlambatan waktunya, dan di sini kita juga bisa meminta mereka untuk bersabar sebentar karena memang rapat akan segera dimulai. Jadi ini pilihan jawaban yang paling tepat ya sobat-sobat guru semua. Sedangkan untuk pilihan lain mari kita bahas bersama. Pilihan yang A ini belum tepat ya, dengan meminta salah satu siswa menghibur peserta rapat dengan membawakan sebuah lagu. Kalau kita alami dalam keseharian, ini sebenarnya sangat menghibur ya sobat-sobat guru semua. Jadi orang-orang yang sedang menunggu mulainya rapat ya mungkin akan terhibur dengan ada hiburan, ada nyanyian atau sebuah tarian ataupun mungkin drama-drama. Tetapi sekali lagi sobat-sobat guru semua, agendanya ini bukan bersifat hiburan ya. Makanya ini pilihan jawabannya belum tepat ya. Pilihan B juga sama, belum tepat, yaitu memberitahu peserta rapat bahwa rapat belum dimulai karena masih menunggu peserta rapat yang bisa saja masih dalam perjalanan. Nah, pilihan yang B ini memang tidak tepat ya, sahabat-sahabat guru semua. Jadi seolah-olah kita ini menyalahkan peserta yang belum datang ya. Padahal kita tahu sendiri jadwalnya sudah terlambat setengah jam yang lalu ya. Jadi ini belum tepat. Kemudian pilihan yang C, meminta seksi konsumsi membagikan kue dan minuman kepada peserta rapat sambil menunggu rapat akan segera dimulai. Nah, ini juga sama, sahabat-sahabat guru semua, pilihan jawabannya belum tepat ya. Karena rapat saja belum dimulai, tapi kita sudah meminta seksi konsumsi untuk membagikan makanan dan minuman. Dan proses ini biasanya akan membuat suasana peserta di dalam ruangan rapat itu bisa semakin gaduh ya dengan proses membagikan seperti ini. Padahal rapat saja belum dimulai, makanya ini juga belum tepat. Begitu juga dengan pilihan E, sobat-sobat guru semua, meminta peserta rapat untuk bersabar karena pihak sekolah sedang menyiapkan bahan rapat. Ini juga tidak tepat ya. Jadi di sini seolah-olah kita ini pihak sekolah sendiri sebagai penyelenggara itu yang memang belum siap dengan proses rapat ya. Jadi sekali lagi pilihan jawaban tepat adalah pilihan yang D. Kemudian soal berikutnya, di dalam RPP kita sudah membuat rancangan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok. Tetapi pada saat pembelajaran akan dimulai, kita lupa membawa bahan diskusi untuk ditampilkan di depan kelas. Sedangkan jarak rumah dan sekolah tempat mengajar sangat jauh. Padahal kita sudah berjanji kepada siswa bahwa hari tersebut kita akan dilakukan diskusi kelompok. Sikap yang seharusnya kita lakukan adalah, konteks dari pertanyaan ini sobat-sobat guru semua, ini sebenarnya adalah kelalaian dari guru ya. Pada hari yang sama kita akan melakukan diskusi kelompok dan permasalahannya kita lupa membawa bahan untuk ditampilkan di depan kelas. Sehingga ya membuat prosesnya tidak bisa berjalan dengan lancar ya.
Tapi bagaimana sikap kita jika menemukan permasalahan seperti ini? Pilihan jawabannya itu, sobat-sobat guru semua, adalah ada pada pilihan yang E ya, yaitu tetap melanjutkan diskusi kelompok secara profesional dengan menyesuaikan kondisi kelas serta materi dan meminta maaf kepada siswa atas kejadian yang ada. Sekali lagi sobat-sobat guru semua, jika kita mengalami permasalahan seperti pada soal ini ya, jangan kita tidak melakukan diskusi kelompok ya, tetapi kita tetap melanjutkan saja proses diskusi kelompok secara profesional. Berarti tetap melakukannya dengan penuh tanggung jawab di sini. Walaupun tidak lengkap dengan bahan yang siap ditampilkan, tapi kita bisa menyesuaikan saja dengan kondisi kelas atau kondisi materi yang ada ya. Dan jangan lupa juga kita meminta maaf kepada siswa atas kejadian yang memang atas kesalahan kita sendiri. Ya, ini jawaban yang paling tepat. Sedangkan perbandingannya dengan pilihan lain, mari kita lihat bersama. Pilihan yang A ini tidak tepat ya, sobat-sobat guru semua. Jadi kita meminta maaf kepada peserta didik dan mengatakan bahwa diskusi kelompok akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Karena diskusi kelompok tidak akan berjalan tanpa ada materi yang sudah disiapkan. Nah, pilihan yang A sekali lagi ya, sobat-sobat guru semua. Hanya gara-gara kita tidak membawa bahan untuk ditampilkan di depan kelas, tidak mungkin kita menunda proses pembelajaran yang sudah kita rencanakan bersama dengan siswa. Ya, apalagi kita menganggap bahwa tanpa bahan diskusi tersebut tidak bisa berjalan pembelajaran diskusinya. Ini tidak tepat ya. Kemudian pilihan yang B, tetap melaksanakan proses diskusi secara kelompok apa adanya dan meminta maaf kepada siswa serta berjanji bahwa kedepannya hal ini tidak akan terjadi kembali. Nah, pilihan yang B ini, sobat-sobat guru semua, sebenarnya hampir sama dengan pilihan yang E yang jawaban benar ya. Tetapi B ini belum tepatnya apa? Karena di sini ada kalimat yang mengatakan secara apa adanya. Nah, kalau sudah ada kalimat yang mengatakan secara apa adanya, berarti di sini ya boleh dikatakan bahwa nanti proses diskusi kelompok itu hanya mengalir begitu saja, tanpa melihat konteks materi, tanpa melihat suasana dan karakteristik dari peserta didik itu sendiri ya. Pilihan yang C, yaitu mengganti metode pembelajaran diskusi kelompok dengan metode ceramah bervariasi saja. Yang penting proses tanya jawab sudah terjadi. Nah, ini belum tepat ya sobat-sobat guru semua. Jadi kita tidak boleh sesuka hati mengganti rencana pembelajaran yang sudah kita siapkan, bahkan sudah disepakati dengan peserta didik pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini tidak tepat. Walaupun memang di sini kita ada mengambil metode ceramah bervariasi dengan ada tanya jawab yang sudah kita siapkan ya, walaupun ini belum tepat ya. Pilihan yang D, yaitu menunda pembelajaran dan mengambil bahan presentasi ke rumah terlebih dahulu. Nah, ini tidak memungkinkan ya, sobat-sobat guru semua. Kita masih kembali ke rumah, padahal di soal tadi dikatakan bahwa jarak dari rumah dan sekolah itu cukup jauh. Jadi tidak mungkin kita menunda proses pembelajaran yang seharusnya mulai pukul 8 pagi, kita tunda menjadi pukul 10. Nanti efeknya ya bisa mengganggu konsentrasi kelas yang sudah awalnya siap dan bisa juga mengganggu jam pembelajaran lain yang kita ambil jamnya karena waktu kita mengambil materi ke rumah itu cukup lama ya. Kemudian untuk soal berikutnya, sobat-sobat guru semua, guru seringkali melakukan remedial terhadap peserta didik yang belum mampu mencapai nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Namun ternyata setelah dilakukan remedial, siswa tetap saja tidak mampu mencapai nilai yang diharapkan. Nah, manakah yang merupakan keterbatasan guru dalam melakukan remedial? Nah, pertanyaannya sobat-sobat guru semua tolong dipahami ya. Pertanyaan di sini sebenarnya adalah yang merupakan keterbatasan guru dalam melakukan remedial. Atau apa yang dialami guru kesulitannya ketika akan melakukan sebuah remedial ya. Jadi jangan berpatokan pada kalimat-kalimat awal dan tengah ini ya. Kita fokus pada konteks pertanyaannya. Nah, keterbatasan guru dalam remedial, mari kita lihat jawabannya adalah ada pada pilihan yang C ya. Menentukan waktu remedial yang tepat dan menghadapi persiapan siswa dalam mengikuti remedial. Nah, boleh kita lihat bersama ya sobat-sobat guru semua. Jujur saja, untuk menentukan waktu remedial tidak
mudah seperti yang kita bayangkan ya sobat-sobat guru semua. Entahkah kita mengambil materi pembelajaran jam kita ya, atau kita menggunakan jam guru lain, atau kita menggunakan waktu di luar jam sekolah, itu seringkali membuat kita sulit untuk menentukan waktu remedial ya. Apalagi jujur ya Bapak Ibu guru semua, untuk menghadapi siswa dalam proses remedial itu persiapannya juga tidak gampang. Ya, siswa-siswi dalam proses remedial itu tidak semudah yang kita bayangkan karena mereka pembelajarannya itu tidak semuanya mengikuti. Apalagi kalau jumlahnya hanya sekitar 5 orang dari 30-an ya, itu tidak mudah kita menghadapi persiapan dengan mereka itu. Makanya inilah jawaban yang tepat ya, sobat-sobat guru semua. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang lain mengapa belum tepat. Ya, pilihan yang A, sulit memilih materi yang akan dilakukan kegiatan remedial karena materi sudah pernah diajarkan sebelumnya. Pilihan yang A ini belum tepat ya, sobat-sobat guru semua. Jujur saja, untuk melakukan remedial, sebenarnya kita tidak sulit memilih materinya. Karena kita tinggal menyesuaikan saja di soal mana, di materi mana yang memang siswa-siswi itu mengalami kendala tidak tuntasnya. Makanya ini pilihannya belum tepat ya. Pilihan yang B, ya, siswa tidak mau mengikuti kegiatan remedial karena malu terhadap temannya yang sudah di atas kriteria ketuntasan. Nah, ini sebenarnya bukan keterbatasan guru ya. Kita tidak terlalu melihat bahwa siswa itu mau atau tidak, tetapi kita mudah saja tinggal mengumpulkan mereka saja sebenarnya ya untuk mengikuti proses remedial ini. Mereka sebenarnya tidak malu dengan teman-temannya, tetapi mereka memang mempunyai sikap dan persiapan yang kurang kalau namanya mengikuti remedial ya. Mereka tidak malu dengan teman-temannya. Pilihan yang D juga belum tepat, yaitu sulit menentukan siswa yang akan dipilih dalam mengikuti remedial karena siswa terlalu banyak tidak tuntas. Nah, ini juga belum tepat, bukan merupakan keterbatasan guru dalam remedial ya. Karena kita tinggal melihat saja pada daftar nilainya, mana-mana siswa yang harus remedial ya. Walaupun jumlahnya banyak, tidak akan menyulitkan kita untuk melihat siapa yang ikut dan tidak ikut dalam remedial. Kemudian pilihan yang E juga sama, buku penunjang remedial tidak disiapkan oleh pihak sekolah ya. Ini memang hampir semua sekolah mengalami hal ini. Jadi ini bukan keterbatasan guru ya dalam melakukan remedial itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, saat dibuat aturan bahwa setiap guru bersama siswa harus mengikuti senam sehat pada hari Jumat. Tetapi ada beberapa guru yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Sehingga saat dilakukan senam bersama, ada beberapa guru tetap bersantai di dalam kantor. Sikap kita terhadap kondisi tersebut adalah, nah, jika menemukan soal seperti ini, sobat-sobat guru semua, kita menemukan ada guru yang tidak ikut dalam senam bersama di lapangan, padahal sudah menjadi kesepakatan sekolah, ya. Maka sikap kita, pilihan jawabannya adalah ada pada pilihannya A ya. Yaitu mengajak guru-guru tersebut untuk mengikuti senam bersama karena sudah menjadi aturan sekolah. Nah, di sini sobat-sobat guru semua, jawabannya tepat karena apa? Kita di sini sifatnya hanya mengajak saja ya, bukan memaksa, bukan menegur, hanya mengajak saja. Dan kita menyampaikan bahwa ini sudah menjadi aturan sekolah. Ya. Ini adalah salah satu sikap kita yang sangat humanis sekali ya terhadap sesama guru. Nah, kita bandingkan dengan pilihan jawaban yang lain yang belum tepat. Pilihan yang B, meminta guru-guru tersebut untuk mematuhi aturan sekolah, serta memberi motivasi berupa pentingnya kesehatan. Kalau kita melihat konteks pilihan yang B ini, sebenarnya juga bagus ya dengan kita meminta mereka untuk mematuhi aturan sekolah ya. Tetapi di sini yang membuat belum tepat adalah ada pada pilihan yang terakhir. Jadi kita memberikan motivasi tentang kesehatan itu ya kalimatnya belum tepat ya. Sehingga ini pilihannya ya boleh dikatakan masih belum tepat. Pilihan C juga salah ya, yaitu menegur guru-guru tersebut dan meminta mereka segera turun ke lapangan untuk mengikuti senam bersama siswa. Nah, ini sudah di luar konteks ya. Kalau kita sampai menegur guru-guru lain ya, sudah di luar konteks, makanya pilihannya belum tepat. Pilihan yang D juga belum tepat dengan melaporkan guru-guru tersebut kepada kepala sekolah agar aturan yang dibuat dapat dijalankan bersama. Nah, hal-hal seperti ini sudah sifatnya boleh dikatakan adu domba ataupun provokator ya kepada guru-guru tersebut sampai kita melaporkan kepada atasan yaitu kepala sekolah ya, belum tepat ya.
Pilihan yang E, membiarkan saja hal tersebut terjadi karena tidak mempengaruhi sama sekali. Nah, banyak guru yang melakukan hal ini ya. Padahal kalau dalam soal-soal ini jawabannya tidak tepat. Kita membiarkan sesuatu permasalahan terjadi saja, itu tidak bagus ya. Kemudian yang berikutnya, sobat-sobat guru semua, saat mengoreksi hasil siswa, kita menemukan ada tulisan siswa yang rapi dan ada juga tulisan siswa yang tidak rapi. Tetapi setelah diselidiki, ternyata siswa yang tulisannya tidak rapi mempunyai jawaban yang masuk akal dan sesuai dengan tuntutan soal. Sedangkan siswa yang tulisannya rapi memiliki jawaban yang belum tepat dan banyak mengarang saja. Hal yang kita maknai dari kejadian tersebut adalah, mungkin sobat-sobat guru semua juga menemukan ya permasalahan seperti ini, siswa yang tulisannya bagus, tetapi ketika menjawab soal itu kadang-kadang ya belum tepat ya. Tetapi ada siswa yang tulisannya jelek atau kurang rapi, malah jawabannya itu lebih masuk akal. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan apa yang akan kita lakukan, bukan itu ya sobat-sobat guru semua, tetapi makna yang kita ambil dari permasalahan tersebut adalah, mari kita lihat jawabannya. Jawabannya dari kasus ini adalah ada pada pilihan yang B ya, yaitu masing-masing peserta didik memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga harus disikapi dengan tepat. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memahami bahwa semua siswa itu tidak sama. Ada yang memiliki kelebihan, tetapi ada juga yang memiliki kekurangan. Tinggal bagaimana saja kita menyikapinya ya, sobat-sobat guru semua. Nah, sekarang kita lihat mengapa pilihan jawaban yang lain itu belum tepat. Untuk pilihan yang A, kita lihat ya, kelebihan yang dimiliki siswa harus kita hargai dengan pujian berupa nilai, dan siswa yang memiliki kekurangan harus kita beri sanksi. Nah, ini sangat tidak tepat ya, sobat-sobat guru semua. Jangan sampai kita melakukan tindakan seperti yang pilihan A ini ya. Pilihan yang C juga belum tepat. Kedua siswa tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga harus kita seragamkan penilaiannya. Konteks awal dari pilihan C ini sudah benar ya. Kita memahami bahwa siswa itu ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi dalam penilaiannya kita tidak boleh menganggap itu sama ya. Kita tidak boleh melakukan penyeragaman penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan siswa. Pilihan yang D juga belum tepat dengan memberikan nilai lebih kepada siswa yang tulisannya rapi karena kita menghargai proses. Nah, kalau kita lihat konteks pilihan D, sebenarnya hampir benar ya, karena kita menghargai proses. Tetapi, ingat sahabat-sahabat guru semua, kita tidak bisa hanya memberikan nilai lebih pada tulisan rapi saja ya. Belum tentu siswa yang tulisannya tidak rapi itu nanti hasilnya ataupun prosesnya tidak bagus ya. Pilihan yang E juga belum tepat dengan memanggil peserta didik yang tulisannya belum rapi agar lebih pelan-pelan dalam menulis. Karena sebenarnya dia sudah memiliki kemampuan menjawab soal yang baik. Nah, sobat-sobat guru semua, di sini sekali lagi ya, kita lihat konteks pertanyaannya. Ini konteks pertanyaannya bukan bagaimana sikap kita ya, tetapi yang ditanyakan adalah apa yang kita maknai atau apa inti dari permasalahan ini ya. Maka tadi pilihannya adalah pilihan yang B. Nah, sobat-sobat guru semua, semoga ya video ini bisa bermanfaat. Semoga nanti sobat-sobat guru semua bisa lulus menjadi ASN P3K tahun ini.